Selamat sore Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan chapter 10 yaitu tentang expense atau beban. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Regina Fania dengan NIM 2019 12 11 016. Berikutnya ada Maria Angelika dengan NIM 2019 12 11 046. Dan yang terakhir ada Mai Tatri dengan NIM 2019 12 11 050. Next. Materi yang akan kami sampaikan yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada definisi dan karakteristik beban. Yang kedua ada pengakuan beban. Yang ketiga ada pengukuran beban. Yang keempat ada tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang beban. Dan yang kelima ada isu beban bagi auditor. Next. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu definisi dan karakteristik beban. Untuk pengertian expense atau beban itu sendiri, expense atau beban adalah aliran kas yang keluar untuk barang atau jasa. Dalam arti luasnya, expense atau beban adalah semua biaya yang sudah habis masa berlakunya, yang dapat dikurangi dengan pendapatan. Beban dapat terjadi karena adanya dua sebab, yaitu pertama, yang terdapat dari cost atau biaya yang sudah expired atau masa berlaku habis, dan yang kedua, karena penggunaannya atau beban muncul dan hadir pada saat kita sudah melakukan pemakaian tertentu atau utilitas. Menurut IAI, beban atau expense adalah suatu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas, keluar, atau dapat berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada si penanam modal. Next. Selanjutnya, akuntan sendiri telah mendefinisikan biaya itu sendiri sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh suatu manfaat. Beban atau expense adalah sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam arus keluar atau berkurangnya di dalam akuntansi, atau adanya kewajiban yang berakibat adanya penurunan ekuitas yang tidak menyangkut dalam pembagian penanaman modal. Sebagai contoh, pembelian bahan baku secara tunai karena adanya aktiva bersih tidak terpengaruh dan tidak ada beban yang dapat diakui. Dan sumber daya perusahaan hanya dapat diubah dari suatu kas menjadi persediaan bahan baku. Ketika perusahaan menjual bahan baku yang sudah diolah menjadi barang siap jadi, biaya dari bahan baku dibukukan sebagai beban yang dilaporkan kepada laba rugi. Next. Selanjutnya, pengertian beban dalam akuntansi menurut FASB. Dalam Statement Financial Accounting Concept atau SFAC, FASB atau Financial Accounting Standard Board nomor 6 yang dikutip oleh Hendrickson, Eldon S. dan Michael F. Van Breda dan diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa beban adalah arus keluar atau penggunaan lain aktiva atau terjadinya kewajiban atau keduanya dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan operasi terbesar atau utama yang berkelanjutan dari perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya, pengertian beban dalam akuntansi menurut 3 pakar. Menurut Lukman Syamsuddin, Kusnadi, dan Kertahadi dalam buku mereka yang berjudul Teori Akuntansi menyebutkan bahwa pengertian beban adalah sebagai berikut. Beban merupakan pemakaian atau konsumsi barang dan jasa dalam proses untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan beberapa pernyataan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian beban dalam akuntansi adalah pemakaian barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Dalam laporan laba atau rugi, beban akan digunakan sebagai item pengurang pendapatan, sehingga pada saat pendapatan dikurangi oleh beban-beban menghasilkan laba bersih. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik beban.
Karakteristik beban terdapat 3 karakteristik beban di dalam akuntansi. Yang pertama, adanya penurunan aktiva atau aset. Beban akan timbul bila terjadinya transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan suatu aktiva atau dapat menimbulkan aliran keluar dari manfaat ekonomi. Jika terjadi pemakaian bahan baku yang barangnya belum terjual atau dijual, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu beban, melainkan sebagai biaya. Dan apabila pemakaian aktiva sudah digunakan untuk segala keperluan untuk barang, maka sudah bisa dikatakan atau sudah berhasil terjual baru dapat dikatakan sebagai beban. Next. Selanjutnya yang kedua dalam karakteristik beban, yaitu ada aktivitas yang membentuk operasi utama yang berkelanjutan atau terus-menerus. Tidak semua penurunan aktiva dapat dikatakan sebagai beban. Agar dapat terjadi maka harus ada kaitannya dengan suatu kegiatan utama perusahaan yang kontinu. Kegiatan utama perusahaan itu sendiri adalah beda kaitannya dengan suatu proses produksi dan pengiriman barang. Beban itu sendiri adalah penurunan aset yang berkaitan dengan jenis operasi, bukan dengan investasi atau pendanaan. Yang ketiga yaitu ada kenaikan kewajiban. Jika terdapat suatu keadaan di mana semua perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa dengan baik dan kejadian sebelumnya tidak mengakui sebagai sebuah aset atau belum mengakui kewajiban sebagai penggunaan suatu barang atau jasa yang dikuasai pihak lain, maka disebut kewajiban. Next. Apa yang seharusnya dimasukkan dalam expense? Untuk pengukuran barang-barang dan jasa-jasa yang dipakai dalam operasi perusahaan tidak mempunyai solusi yang sederhana. Menurut pendapat pihak-pihak yang menyatakan bahwa expense merupakan penurunan aktiva perusahaan, pengukuran yang logis adalah nilai dari barang-barang dan jasa yang digunakan dalam operasi perusahaan. Sebaliknya, pihak-pihak yang menekankan pada laporan arus kas expense diukur dalam pengertian transaksi. Pengukuran-pengukuran yang umum digunakan dalam expense adalah next. Yang pertama ada biaya historis. Alasan utama penggunaan biaya-biaya historis adalah karena biaya-biaya tersebut dapat diverifikasi mengingat hal tersebut menggambarkan pengeluaran perusahaan. Next. Yang kedua ada harga yang berlaku sekarang atau current price. Seperti halnya pendapatan, expense juga diukur dengan harga sekarang dari barang atau jasa yang dipakai. Income yang dihasilkan penjualan merupakan kelebihan kas atau klaim yang akan diterima atas jumlah sumber-sumber yang dipakai. Jadi pengukuran expense dalam harga-harga sekarang mempunyai keuntungan karena membedakan next. Yang pertama ada income yang dihasilkan dari transaksi. Dan yang kedua ada gains dan loss yang diakibatkan karena perusahaan memiliki atau menahan terlebih dahulu hak aktiva sebelum masanya dipakai dalam operasi. Harga berlaku sekarang dapat menggambarkan baik harga likuidasi saat ini atau penjualan ataupun biaya-biaya lainnya. Next. Selanjutnya ada timing daripada expense. Timing ataupun pembuatan laporan expense akan ditampakkan dengan mencatat aktivitas-aktivitas atau pemakaian dalam perkiraan atau pemasukannya ke dalam laporan keuangan. Definisi sebagai perubahan-perubahan dalam nilai pada umumnya mengatakan bahwa expense harus dilaporkan setiap saat terjadinya penurunan nilai ataupun bila mana tidak ada keuntungan atau nilai-nilai yang jelas akan diterima pada masa yang akan datang berasal dari penggunaan barang dan jasa. Beberapa timing daripada expense yaitu next. Yang pertama ada konsep perbandingan atau matching concept. Sebagaimana didefinisikan oleh Komite AAA pada tahun 1964, konsep matching merupakan proses pelaporan beban berdasarkan hubungan sebab akibat.
dengan pendapatan yang dilaporkan. Matching yang tepat hanya terjadi apabila dapat ditemukan kaitan yang wajar antara pendapatan dengan beban. Dengan demikian, timing expense mengisyaratkan adanya yang pertama, kaitannya dengan pendapatan, dan yang kedua, dilaporkan dalam periode yang sama dengan laporan pendapatan. Selanjutnya yang kedua ada perbandingan langsung atau produk. Dalam hal ini, pemakaian barang dan jasa dikaitkan dengan produk tertentu dan produk tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapatan pada saat hal tersebut dilaporkan. Penggunaan barang dan jasa dikaitkan dengan produk tertentu, dan kemudian produk itu dikaitkan dengan pendapatan pada saat pendapatan dilaporkan. Penandingan harga pokok produk dengan pendapatan menimbulkan beberapa masalah yang rumit, yaitu yang pertama ada identifikasi biaya produk. Biaya-biaya atas produk yang masih ada dalam perusahaan, baik sebagai barang jadi belum terjual ataupun barang-barang setengah jadi, harus dimasukkan sebagai persediaan dan simpanan sampai saat terjadinya penjualan atau melaporkan pendapatan. Biaya-biaya produksi yang secara langsung dikaitkan dengan produksi produk-produk tertentu. Sedangkan biaya-biaya produksi tidak langsung merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipakai dalam proses yang tidak dapat diidentifikasikan dengan produk tertentu. Selanjutnya ada expense yang berkaitan langsung dengan pendapatan yang akan datang tetapi tidak termasuk dalam biaya produk. Biaya-biaya yang dapat dikaitkan dengan pendapatan pada masa yang akan datang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada produk-produk perusahaan karena tidak menggambarkan nilai yang ditambahkan kepada produk-produk tertentu. Biaya-biaya tersebut pada umumnya merupakan biaya-biaya administrasi dan penjualan yang secara jelas dapat dihubungkan dengan pendapatan masa yang akan datang. Biaya-biaya lain yang dapat dilanjutkan pembebanannya atau carry forward pada dasarnya merupakan expense yang dibayar di muka atau terlebih dahulu atau prepaid expense. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu beban langsung yang timbul sesudah pendapatan dilaporkan, yaitu kadang-kadang beban langsung akan terjadi sesudah pelaporan pendapatan yang berkaitan, bila mana pendapatan dilaporkan terlebih dahulu sebelum pengiriman terakhir barang-barang yang dijual, maka akan sangat mungkin ada biaya-biaya tambahan untuk penjualan dan juga pengiriman dari barang tersebut. Di mana dalam hal seperti ini, mana mungkin pantas untuk mencatat jumlah pendapatan sebesar harga penjualan dikurangi dengan biaya-biaya tambahan yang diperkirakan. Selanjutnya yaitu timing daripada expense. Yang ketiga, adanya pembanding langsung atau adanya pembanding di suatu periode. Laporan beban di dalam periode di mana barang dan juga jasa yang dipakai selama proses produksi adalah suatu proses matching pengukuran antara barang dan jasa itu dengan perbandingan dari periode pemakainya. Hal ini juga merupakan bahwa laporan barang dan juga jasa dalam periode di mana mereka diperoleh atau mereka dibayar. Hal-hal berikut ini seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk pembandingan tak langsung. Banyak expense periode secara tidak langsung dikaitkan dengan pendapatan yang juga dihasilkan pada periode berjalan.
Jadi tidak ada penyimpangan yang material dari prinsip matching apabila expense tersebut dilaporkan pada saat barang ataupun jasa dipakai di dalam proses produksi. Dan dalam banyak hal, tidak dapat ditemukan kaitannya antara beban dengan pendapatan, tetapi apabila expense tersebut diperlukan untuk keseluruhan proses produksi, maka ini juga berarti bahwa expense tersebut harus dibebankan kepada periode berjalan. Selanjutnya ada langkah-langkah di dalam proses membebankan expense ke dalam suatu periode, yaitu langkah yang pertama adalah penentuan saat terjadinya ekspirasi barang dan jasa, dan juga adanya mengklasifikasikan expense menurut aktivitas utama perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu adanya konsep alokasi di dalam beban tersebut. Dalam bidang akuntansi, alokasi adalah suatu proses pembagian sekumpulan maupun sejumlah penilaian dan juga membebankan hasil-hasil yang diperoleh ke dalam klasifikasi atau periode yang terpisah. Selanjutnya, menurut Arthur, di dalam tulisannya yaitu The Allocation Problem in Financial Accounting Theory, beliau juga mengatakan bahwa untuk menjustifikasi secara teoritis, maka alokasi harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kriteria yang pertama yaitu dapat ditambahkan, dan yang kedua yaitu tidak membingungkan, dan yang ketiga adanya dapat dipertahankan. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua adalah pengakuan dari beban. Next. Yaitu pengakuan dari beban tersebut adalah sebuah item yang harus memenuhi definisi suatu unsur yang harus diakui jika adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Dan juga item ini disebut biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalannya. Next. Di dalam pengakuan beban, menurut kerangka kerja yang menetapkan adanya 2 kriteria untuk pengakuan beban di dalam ayat 83, yaitu sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika adanya 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan item yang kedua ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara handal. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan tersebut disusun
menurut ayat 85. Dan jika kriteria probabilitas itu diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, maka penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian, yaitu di kerangka kerja ayat 37. Maksudnya, tingkat hati-hati dalam perbuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan juga kewajiban ataupun beban dicatatnya tidak kurang. Next. Kriteria yang kedua yaitu mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur keandalannya. Ini memberikan kasus di mana perkiraan ini diharuskan, sebagai contohnya yaitu beban penyusutan, penyisian piutang ragu-ragu, tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan yang diperlukan, yaitu kerangka kerja ayat 31, menunjukkan informasi yang handal adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bisa dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili, bahwa yang baik dimaksud untuk mewakili secara wajar dan dapat diharapkan untuk mewakili. Jadi di dalam pengakuan beban, yaitu dalam laporan keuangan, suatu akun dapat dikatakan sebagai beban jika dapat memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu telah menyebabkan timbulnya kemungkinan arus keluar manfaat ekonomi di masa depan, dan juga memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur secara memadai. Penurunan manfaat ekonomis di masa depan memiliki kaitan dengan penurunan nilai aset ataupun peningkatan nilai kewajiban. Konsep matching cost yang kita kenal dalam pengakuan beban serta pendapatan yang menyatakan bahwa setiap penghasilan berhubungan langsung dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, maka pendapatan bersih dapat diperoleh dari perbandingan usaha ataupun beban dengan pendapatan yang terjadi pada suatu periode tertentu. Namun, meskipun sudah dibantu dengan penerapan konsep tersebut, pengakuan beban masih sulit untuk dilakukan tanpa adanya kriteria secara spesifik. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di dalam dunia akuntansi, para akuntan menggunakan 3 konsep penyandingan dalam pengakuan beban. Yang pertama yaitu menghubungkan sebab dan akibatnya. Yang kedua, pengalokasian yang sistematis dan rasional. Dan yang ketiga, adanya pengakuan segera. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar masalah terkait penentuan keuntungan berhubungan dengan proses penyandingan. Masalah yang berhubungan dengan proses penyandingan adalah akrual dan penangguhan atau deferral. Para akuntan harus memutuskan apakah suatu biaya berkaitan dengan pendapatan di masa yang akan datang sehingga perlu ditangguhkan, atau apakah biaya berkaitan dengan pendapatan di masa lalu sehingga harus dihapuskan dari keuntungan sebelumnya, atau apakah suatu biaya, meskipun belum dibayarkan, berhubungan dengan periode berjalan dan harus diakui ataupun harus ditambahkan. Dalam membuat keputusan ini, pernyataan resmi dari badan otoritatif, kongres, dan konservatisme maupun kemanfaatan memegang peran penting. Beberapa peraturan yang sangat jelas, seperti adanya pembebanan biaya penelitian, dan yang lainnya masih belum begitu jelas, seperti pencatatan kerugian jika adanya kemungkinan besar bahwa kewajiban telah terjadi.
Dan ada juga kriteria yang harus dipenuhi di dalam pengakuan beban, yaitu adanya probabilitas bahwa akan ada future economic benefit yang terlibat di dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita, yaitu beban dapat dikatakan pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan yang kedua yaitu item tersebut harus memiliki biaya dan juga value yang dapat diukur secara handal. Serta menurut IAI di dalam bukunya yaitu Standar Akuntansi Keuangan, pengakuan beban adalah beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi, dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan juga sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan yang berkaitan dengan penggunaan aset tetap, goodwill, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Sedangkan menurut PSAK nomor 16 disebutkan bahwa biaya yang dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset, maka biaya tersebut dapat diakui sebagai aset, namun jika biaya dalam rangka perolehan aset tidak dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset, maka biaya tersebut langsung dibebankan, seperti misalnya biaya perawatan sehari-hari, dan prosedural alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dan dalam periode akuntansi yang memiliki manfaat ekonomi aset yang bersangkutan. Di dalam pernyataan ini merupakan arus kas keluar dari penggunaan lain dari harta selama periode tertentu dari penyerahan atas produksi barang ataupun kegiatan lainnya yang merupakan operasi utama perusahaan. Beban dapat diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan yang pertama, adanya penurunan aset tetap yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aset tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa, dan adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Dan yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aset, seperti misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman. PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dan laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan maupun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Next. Selanjutnya, yang pembahasan ketiga adalah pengukuran beban. Next. Pengukuran merupakan penambahan kewajiban dan depresi aset di periode berjalan yang mungkin tampak sederhana. Namun, kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan, peralatan dengan masa operasi estimasi bertahun-tahun. Dalam menentukan beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan harus dibuat bagaimana biaya harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Dan ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti berikut, tetapi tidak menawarkan pilihan dalam metode biaya dan adanya pembagian pendapatan. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi akrual dan biaya yang sesuai dengan pendapatan pada periode yang berhubungan. Dan di dalam pengukuran beban ini, pengertiannya adalah pengukuran beban dalam periode saat ini, beberapa keputusan diperlukan untuk membuat bagaimana beban seharusnya dialokasikan di masa depan yang dihasilkan oleh pendapatan. Serta ada juga beberapa standar akuntansi yang menyediakan petunjuk pada persoalan tersebut, namun menawarkan beberapa metode dari beban dan proporsionalan pendapatan.
Di dalam pengukuran beban dalam periode berjalan, serangkaian keputusan mengenai bagaimana beban harus dialokasikan sepanjang periode di masa mendatang sebagai hasil dari pendapatan harus dibuat. Terdapat beberapa standar akuntansi yang menawarkan pilihan dan juga metode pembagian proporsi beban dan juga pendapatan. Sebagai salah satu contohnya, yaitu IAS 16 atau AASB 116 bagian properti, plan, dan equipment atau biasa disebut sebagai PPA, kriteria pengambilan keputusan keputusan pilihan yang akan dipakai didukung oleh konsep akuntansi akrual, yaitu matching expense against revenue, pada periode ketika keduanya itu saling berhubungan. Next. Selanjutnya ada alokasi beban atau allocation of expense. Pada pendekatan untuk menentukan beban adalah dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang mereka berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual, yaitu IASB ataupun kerangka AASB, juga mengakui konsep yang cocok di dalam paragraf 95 yang menyatakan bahwa beban perusahaan dapat diakui di dalam laporan laba rugi atas dasar karena kasus antara biaya yang terjadi dan produktif item spesifik laba rugi. Proses pencocokan juga melibatkan pengakuan, stimulan, atau gabungan pendapatan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama ataupun peristiwa lainnya. Next. Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan menentukan dan juga mengukur biaya yang dibebankan dan dapat dibawa, yaitu ada 3 metode dasar yang cocok biasanya diandalkan diantaranya, yaitu hubungan sebab akibat, sistematis dan alokasi rasional, pengakuan langsung, yaitu cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengkaitkan sebab dan akibat. Penyebab atau dampak hubungan yang sulit untuk membuktikan, namun berdasarkan apa yang tampak sebagai pengamatan yang masuk akal, akuntan memutuskan bahwa barang atau jasa yang digunakan harus telah membantu dalam penciptaan pendapatan untuk periode tersebut. Hubungan sebab dan akibat tidak dapat digunakan untuk semua beban. Ketika tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya adalah dengan menggunakan alokasi prosedur rasional dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mengakui beban dalam periode akuntansi di mana masa manfaat yang dihubungkan dengan barang-barang yang dikonsumsi atau berakhir, yaitu menurut kerangka kerja paragraf 96. Prinsip terakhir untuk pengakuan dan pengukuran beban dapat dilihat sebagai salah satu yang dapat digunakan apabila tidak tercakup oleh 2 prinsip sebelumnya. Sebuah contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan dapat memiliki manfaat jangka panjang, namun mereka saling sulit untuk ditentukan karena masa manfaat tidak dapat ditentukan secara kredibel, yaitu biaya iklan biasanya diakui langsung sebagai beban sesuai dengan IAS 38 atau AASB 138, yaitu berupa aset berwujud. Suatu pendekatan untuk mengukur beban, yaitu alokasi beban, adalah untuk mengalokasikan kepada periode di mana mereka berada. Proses matching berhubungan dengan konsistenan atau terhubungnya pengakuan pendapatan dan beban yang dihasilkan langsung secara tergabung di dalam transaksi atau kejadian lainnya. Matching secara besar merupakan tugas yang susah dan berkaitan dengan keputusan yang besar di bagian akuntan. Akuntan tersebut harus mengidentifikasi aset yang mana yang terpakai dan jumlah yang seharusnya dihapuskan terhadap pendapatan untuk suatu periode.
Konsep matching adalah kepentingan yang kritis di dalam akuntansi historical cost. Hal tersebut menyediakan petunjuk bagi para akuntan dalam memutuskan biaya yang mana seharusnya dibebankan dan harus digabungkan terhadap revenue untuk periode tersebut. Dan biaya dianggap masih berlaku. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menentukan dan mengukur biaya yang dapat dibebankan, terdapat 3 metode, yaitu adanya yang sudah saya sebutkan tadi, dan yang pertama itu adalah jalan paling ideal, sedangkan metode kedua dan ketiga itu biasanya tidak digunakan. Alokasi beban juga adalah salah satu pendekatan pengukuran beban dengan mengalokasikan pada periode akuntansi yang terkait. Menurut paragraf 951-95, menurut IASB atau AASB menyatakan beban diakui atas basis keterkaitan langsung antara biaya yang terjadi dan pendapatan suatu penghasilan yang spesifik. Proses pencocokan melibatkan serangkaian pengakuan pendapatan dan beban yang menghasilkan transaksi yang sama secara langsung dan tergabung atau kejadian lain. Mengaitkan antara pengorbanan yaitu beban dan keberhasilan yaitu pendapatan dalam suatu periode tertentu merupakan fungsi utama akuntansi. Namun di dalam praktiknya hal ini sulit dan melibatkan banyak keputusan subjektif. Para akuntan harus mengidentifikasi aset mana yang telah habis dipakai dan nilai yang harus dihapus terkait dengan pendapatan pada periode tersebut. Matching konsep merupakan titik kritis dalam historical cost accounting. Dalam hal tersebut, memberikan tuntutan bagi akuntan dalam menentukan biaya mana yang harus dibebankan dan dapat dipasangkan ke dalam pendapatan pada periode tersebut, serta biaya yang mana yang belum habis masa gunanya dan dicatat sebagai aset di dalam neraca. Dan metode yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah menghubungkan sebab dan akibat, adalah metode yang paling ideal dalam memasangkan beban dan juga pendapatan adalah dengan menghubungkannya. Meskipun ini sulit, berdasarkan observasi akuntan dapat memutuskan barang dan jasa yang terpakai habis seharusnya dibantu dalam proses memperoleh pendapatan pada periode tersebut. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan penggajian. Dan yang kedua adalah alokasi secara sistematis dan rasional, yaitu metode ini tidak dapat digunakan dalam semua biaya. Ketika tidak dapat digunakan, maka alternatifnya adalah menggunakan alokasi rasional. Dengan menggunakan alokasi rasional dan sistematis, untuk tujuannya yaitu mengakui beban di dalam periode akuntansi di mana manfaat ekonomi dihubungkan dengan barang-barang yang dialokasikan itu berakhir. Dan yang ketiga adalah alokasi secara sistematis dan rasional, yaitu ini adalah prinsip terakhir yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran biaya yang dapat dilihat dalam satu pertanggungjawaban atas kemungkinan lain yang tidak tercakup di dalam dua prinsip pertama dan kedua tadi. Sebagai contohnya adanya penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu next. Selanjutnya ada kritik dalam alokasi. Menurut Patton dan Littleton, menyediakan kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya, aliran yang pasti berakhir sampai dengan laporan laba rugi sebagai biaya akhir, dan juga menentukan jumlah biaya yang telah kadaluarsa merupakan salah satu tugas induk akuntan. Namun seperti yang ditunjuk oleh Suprose, proses pencocokan telah membuat neraca sekunder ke laba rugi, melainkan menyajikan hanya sebagai repositori biaya yang belum berakhir saat mereka menunggu waktu mereka untuk berakhir pada laporan laba rugi di masa depan. Pendekatan ini mengurangi kegunaan neraca pengguna untuk membuat keputusan. Praktek ini juga dikritik oleh Thomas, yang berpendapat bahwa banyak dari apa yang akuntan laporkan adalah sampah, karena informasi akuntansi dasar sebagian besar itu pada alokasi, dan Thomas juga berpendapat bahwa alokasi teoritis itu dibenarkan. Next. Untuk menjadi dibenarkan, adanya 3 kriteria yang disarankan, yaitu keseluruhan harus sama dengan bagian,
yaitu jika alokasi terbuat dari total, partisnya itu harus habis secara keseluruhan, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya ketika jumlah yang dialokasikan itu ditambah bersama-sama, total adalah sama seperti sebelum alokasi. Dan adanya metode tambahan alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik, pilihan yang jelas dipotong, metode harus dibuat. Cara alokasi yang dapat dilakukan harus jelas, dan setelah alokasi itu dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan untuk pilihannya, dan juga mempertahankan terhadap metode alternatif lain yang mungkin akan ada. Dan di dalam kritik ini, di dalam kritik atas teori alokasi, yaitu matching konsep itu menjadi salah satu kunci penting di dalam rangka kerja menurut Paton dan Littleton yang tadi saya sudah jelaskan, di mana mereka telah menghubungkan antara pendapatan dan juga beban dan usaha dengan pencapaian. Mereka memandang proses ini layaknya sebagai aliran biaya yang berujung pada laporan laba rugi saat biaya expired atau biaya kadaluarsa. Penentuan sebesar biaya yang sudah kadaluarsa menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh akuntan. Dan ada kritik lainnya yang menurut Thomas tersebut, yaitu adanya 3 kritik, yaitu pertama adanya nilai total harus sama dengan nilai perbagian. Jika alokasi dibuat dari nilai total, pembagiannya harus habis sama dengan nilai total. Intinya adalah bila jumlah yang dialokasikan ditotalkan, jumlahnya harus sama seperti jumlah yang sebelum dialokasikan. Dan yang kedua adalah metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik, serta pemilihan metode menerapkan itu harus jelas. Dan kriteria yang ketiga adalah setelah dipilihnya suatu metode alokasi, maka argumen atas pengambilan keputusan itu harus dipertahankan. Alokasi dalam akuntansi juga menurut Thomas itu tidak memenuhi kriteria tersebut, maka kriteria tersebut dari kriteria ketiga, karena walaupun mungkin mempertahankan sebuah teori, namun banyak teori lain yang muncul juga dapat dipertahankan. Dan kritik dari Thomas itu muncul untuk argumen pertama, di mana menurut akuntan untuk dapat menunjukkan bahwa jasa yang berasal dari input yang telah diberikan berkontribusi pada sejumlah kas masuk pendapatan penghematan biaya. Dan argumen kedua itu ditolak oleh Thomas karena menurutnya pengguna laporan keuangan sudah dikondisikan untuk mempercayai bahwa informasi tersebut valid bukan karena informasi itu benar-benar berguna. Terlepas dari kritik tersebut, pembuat kebijakan tetap berpegang pada teori alokasi karena meninggalkan teori alokasi akan membawa perubahan drastis dalam hidup akuntan. Karena ini merupakan basic yang dipahami oleh akuntan. Next. Yaitu yang terakhir adanya pertahanan alokasi. Tujuan dari alokasi adalah akuntansi konvensional adalah untuk menentukan profit dalam proses pencocokan tergantung pada adanya hubungan sebab unik dalam dapat diidentifikasi dan akibatnya antara biaya dan pendapatan. Tujuan dari alokasi bagaimanapun dapat dirubah. Menurut Zimmerman telah menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk keperluan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan juga memotivasi manajer. Dan oleh karena itu dibenarkan dalam analisisnya menunjukkan bahwa biaya alokasi tampaknya merupakan biaya tersebut untuk diamati keras yang muncul ketika tanggung jawab pengambilan keputusan itu ditugaskan kepada manajer dalam perusahaan. Dan tujuan dari alokasi akuntansi konvensional adalah untuk menentukan laba pada proses matching atau lebih detailnya, serta tadi hubungan sebab akibat. Efektivitas dalam konsep ini pada hubungannya sebab akibat yang unik dan jelas antara beban dan pendapatan walau tidak didemonstrasikan seperti kritik Thomas tersebut. Namun, tujuan alokasi tersebut juga dapat diubah seperti yang telah ditentukan kembali untuk mendapatkan profit yang awalnya berhubungan dengan sebab akibat yang menjadi hubungan istimewa, yakni straight line. Next.
Yang keempat, yaitu adanya tantangan penerapan standar akuntansi tentang beban. Next. Tugas untuk pembuat standar adalah membuat aturan agar laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menyajikan informasi yang relevan dan representatif. Dalam hal ini juga, konsep pencocokan tidak dapat digunakan untuk mengakui item-item pada laporan posisi keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset maupun kewajiban. Pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk di dalam IAS 18 atau AASB 118 juga menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aktiva dan kewajiban. Next. Yang pertama yaitu adanya konservatisme. Konsep ini mengharuskan untuk mengakui adanya beban sesegera mungkin apabila adanya kemungkinan beban tersebut akan terjadi. Konsep tersebut didasarkan oleh asumsi skeptis akuntan dan juga kehati-hatian. Yaitu di dalam konsep konservatisme, konsep kesesuaian atau matching konsep membutuhkan banyak pertimbangan di dalam menentukan apakah suatu jumlah biaya ditentukan berlaku di masa depan atau periode berjalan. Salah satu alasannya untuk kebutuhan yang lebih sedikit atas objektif di dalam pengakuan beban dibandingkan dengan pendapatan adalah prinsip konservatisme. Konvensi ini menyatakan agar pencatatan atas beban, kerugian, dan juga kewajiban segera mungkin meskipun bukti mungkin lemah, namun dalam hal pendapatan, keuntungan, dan juga aset harus didukung dengan bukti yang lebih substansial sebelum dicatat. Next. Menurut AASB nomor 111 atau IAS 11, yaitu pendapatan kontrak dan kontrak biaya yang berkaitan dengan kontrak konstruksi harus diakui sebagai pendapatan dan beban dengan mengacu pada tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal pelaporan. Kerugian yang diharapkan pada kontrak konstruksi harus diakui sebagai beban dengan segera. Beberapa pendapat bahwa konsep konservatisme tadi mendasari bahwa kriteria probabilitas dan keandalan yang dianut di dalam kerangka kerja adalah probable, bahwa peristiwa di masa depan kemungkinan akan terjadi untuk mengkonfirmasi kerugian atau biaya. Dengan demikian, beban piutang tak tertagih dicatat karena kemungkinan pada tanggal laporan keuangan bahwa entitas akan dapat mengumpulkan jumlah tertentu yang berhak, dan dikatakan bahwa karena konservatif jika besar kemungkinan bahwa nilai aset bersih mengalami penurunan, beban harus diakui. Jenis bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini itu tidak jelas. Dan berdasarkan SAC nomor 4, konservatisme juga dianggap bias dan harus dihindari. Kerangka kerja saat ini tidak begitu eksplisit, namun menominasikan netralitas sebagai karakteristik kualitatif informasi keuangan. Informasi dengan bias konservatif bukanlah merupakan informasi yang netral, sejauh mana konservatif dipraktekkan melalui pengakuan provisi yang dibatasi di dalam Introduction AIS 37 atau AASB 137 mengenai provision, yaitu kewajiban kontijen dan juga aset kontijen sebagai tambahan atas kriteria pengakuan di dalam kerangka kerja yang berkaitan dengan probabilitas dan reliability. Standar ini menyatakan sebuah entitas agar memiliki present obligation yang secara legal atau konstruktif sebelum mengakui adanya penyisihan. Dan juga di dalam tantangan untuk pembuatan standar adanya kesesuaian, yaitu kerangka teoritis untuk laporan keuangan mempunyai makna bahwa baik neraca, yaitu laporan
posisi keuangan, dan laba rugi menyajikan informasi dengan karakteristik relevansi dan dapat dipercaya serta dapat direpresentasikan. Menurut IASB yang telah dituliskan dan direvisi selama 30 tahun, kerangka kerja ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk peningkatan konsistensi antara standar. Kerangka kerja secara khusus untuk menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak boleh diterapkan sedemikian rupa untuk memungkinkan pengakuan item dalam neraca tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban menurut paragraf 95. Dan adanya juga tantangan penerapan akuntansi berbasis aktual di dalam pemerintahan di Indonesia, yaitu penerapan akuntansi berbasis aktual di dalam pemerintahan Indonesia sejatinya sudah dilakukan semenjak tahun 2008 silam, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, Pasal 36 Ayat 1 menyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1, Angka 13, 14, 15, 16, Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pada Pasal 70 Ayat 2 yang dinyatakan, yaitu ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan juga belanja berbasis aktual dinyatakan dengan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual sebagaimana dimaksud menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Namun pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis aktual tersebut belum terrealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan standar akuntansi aktual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan juga terstruktur. Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis aktual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan juga lebih akuntabel dan memerlukan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju aktual saja masih banyak menghadapi masalah, apalagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis aktual menurut Simanjuntak di tahun 2010. Dan menurut konsepnya, yaitu membutuhkan penilaian baik dari keputusan dan dalam menentukan nilai apakah biaya itu dapat dijalankan di masa depan atau di dalam periode ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria Angelica. Kepada Maria Angelica, saya persilahkan.